Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di hari yang baru. Kami bersyukur semua karena Tuhan. Maka kami yang akan melewati hari ini lewat aktivitas yang ada, kami mohon Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, dan kami dapat memberlakukannya juga dengan baik dalam kehidupan kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, langit dan bumi ciptaannya. Saudaraku, saya pikir tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tentunya mereka yang percaya kepada Allah, mau aliran apapun, selalu mengatakan bahwa Tuhan atau Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi serta yang ada di dalamnya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita imani, khususnya sebagai orang percaya. Tujuannya adalah supaya kita mengerti bahwa apa yang ada di kehidupan kita bukan milik kita, karena bukan kita yang membuatnya, tapi itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah, supaya kita selalu berusaha menghargai apa yang telah dibuat oleh Allah, yang Allah berikan kepada kita
untuk kita nikmati. Ya. Saya pikir ini senada dengan kepribadian setiap kita juga. Artinya kalau kita tarik persoalan yang diuraikan di awal khotbah tadi ke dalam kehidupan saya dan saudara, kita pun akan memiliki sikap yang sama, keinginan yang sama. Ketika kita membuat sesuatu, hasil karya kita, katakan demikian, kita selalu meminta kepada orang yang kita berikan atau melihatnya untuk memberi apresiasi baik atau menghargai karya kita, supaya apa yang sudah kita kerjakan itu atau hasilkan itu menyenangkan hati kita. Nah, itu sama dengan Tuhan, saudaraku. Dia meminta kepada kita untuk menumbuh kembangkan, untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk memelihara. Dan yang diberikan kewenangan untuk melakukan itu adalah manusia, yaitu saya dan saudara-saudara. Karena Allah sudah menyebut kita sebagai ciptaan yang termulia. Dalam kitab Kejadian 1 ini di ayat 26 khususnya, di sana diuraikan kalau Allah berkata kita ini dijadikan serupa segambar dengannya. Artinya apa yang ada pada Allah juga ada pada kita manusia. Hanya satu yang tidak manusia miliki, yaitu sebagai sang pencipta. Tapi berbicara tentang budi pekerti, hati nurani, pengetahuan yang bisa memanage sesuatu dengan kekuatan intelektual kita, itu kita miliki, saudaraku. Kalau bahasa rohani katakan itu senjata iman kita untuk bisa memanage hidup ini dengan baik, bukan untuk merusaknya. Nah, saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena ketika kita masuk dalam kehidupan nyata kita, dari dulu hingga sekarang, kita melihat begitu banyak manusia yang merusak ciptaan Allah. Bukan saja alam dan juga lingkungan, tetapi juga manusia merusak dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya saya dan saudara mulai menyadari bahwa Allah tempatkan kita di dunia ini adalah untuk memelihara ciptaan Tuhan. Karena kalau kita lihat bacaan Alkitab kita tadi, apa saja yang Tuhan buat selalu dia katakan itu baik. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan itu tidak baik sehingga kita merusaknya. Supaya kita tahu bagaimana kita menyembah Allah kita, saudaraku. Jadi jangan kita rusak ciptaan Allah hanya karena kita tidak menyukainya. Termasuk jangan kita jahatin sesama kita karena mereka itu ciptaan Allah. Jangan kita rusak hidupnya hanya karena kita tidak suka. Karena siapapun manusia di dunia ini berharga bagi Allah. Maaf kalau saya harus bilang, saudaraku, Yesus karena melihat sosok seorang perempuan pelacur berharga bagi Allah, dia ampuni, dia maafkan. Karena ini yang harus dilakukan.
Karena tidak ada manusia yang berdosa tidak bisa bertobat. Pasti bisa. Kalau kita doakan, kalau kita semangati, kalau kita tuntun. Jangan orang yang sudah jatuh ditimpa lagi, seperti pepatah bilang, jatuh dari tangga tertimpa tangga pula gitu loh. Kasihan. Jangan pernah kita bangga ketika kita merusak ciptaan Tuhan. Langit dan bumi ciptaannya, yang di dalamnya ada semua yang Tuhan berikan, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Bagaimana kita jaga ini saudaraku, supaya betul-betul kita selalu menjadi sosok yang menghargai buatan tangan Tuhan. Kita tidak punya hak, kita tidak punya kuasa untuk mengklaim apapun yang Tuhan buat itu tidak baik. Bagi kita yang menyembah Allah, hanya memeliharanya, hanya menjaganya. Supaya Allah dalam hal ini dihargai. Dan tentu mereka yang menghargai Allah akan mendapatkan berkat dari Allah. Sama dengan orang yang menghargai karya kita, pasti kita kasih apresiasi balik yang baik kepada mereka. Paling tidak terima kasih sudah menghargai karya saya. Tidak mungkin kita mengutuk mereka. Terkutuk kamu karena kamu sudah menghargai karya saya. Tidak mungkin. Jadi ini baik sekali saudaraku. Untuk betul-betul kita saling menjaga sebagai ciptaan Allah. Karena apapun yang dijadikan Allah itu baik. Firman Tuhan sudah katakan. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Setiap kali dia menciptakan sesuatu dia katakan. Dan Allah melihat semua itu baik. Jadi bukan buruk. Jadi jangan kita interpretasikan itu menurut kekuatan intelektual kita. Jangan. Karena kitab Amsal 1 ayat 7a sudah katakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau Bapak Ibu sudah punya pengetahuan, takutlah dengan Tuhan. Jangan pakai pengetahuan Bapak Ibu untuk merusak ciptaan Tuhan yang lain. Jangan. Pelihara itu. Karena itu yang Allah minta dari kita. Untuk melestarikan, menumbuh kembangkan, memberikan penghidupan. Karena apa yang dibuat Allah itu hidup. Karena dia memiliki sifat yang baka. Semua yang datang dari Allah itu hidup. Jadi kita tidak punya kuasa untuk mematikannya. Hanya karena kita tidak suka dan seterusnya. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini dengan firman-Mu yang menyadarkan kepada kami bahwa kami ini adalah ciptaan. Sehingga kami harus menyembah Engkau, mengandalkan Engkau. Menjaga apa yang sudah Engkau buat dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu dengan tidak merusaknya. Karena kami tahu kami tidak punya kewenangan untuk merusak ciptaan Tuhan. Yang diminta kepada kami dari Allah adalah melestarikan, menumbuh kembangkan, menjaga, memberikan penghidupan. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami tidak selalu menjadi sosok yang jahat untuk semua apa yang Engkau sudah ciptakan yang ada di sekitar kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan beserta dengan kami, Tuhan pimpin kami, dan Tuhan selalu menopang kehidupan kami.
Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.